belajar tentang pembelajaran menulis. Nah, kita harus mengetahui dulu apa itu pengertian menulis. Menulis merupakan keterampilan berbahasa yang dipergunakan untuk berkomunikasi secara tidak langsung. Yang kedua, ada pengertian menulis lagi. Menulis merupakan kegiatan komunikasi verbal yang berisi penyampaian pesan dengan menggunakan tulisan sebagai mediumnya. Selanjutnya, kita akan membahas tentang tujuan menulis. Tujuan menulis adalah memproyeksi sesuatu mengenai diri seseorang. Setiap menulis harus menggunakan dengan jelas tujuan menulis yang akan dikerjakan. Yang kedua, ada tujuan pembelajaran menulis. Yang pertama, tujuan penugasan. Yang kedua, tujuan persuasif. Yang ketiga, tujuan informasional. Yang ketiga, tujuan altruistik. Yang kelima, tujuan penyataan diri. Yang keenam, tujuan pemecahan masalah. Yang ketujuh, tujuan kreatif. Nah, satu lagi, ada lagi tujuan penulisan menurut Syafi'i. Tujuan menulis dapat diklasifikasikan sebagai berikut. 1. Mengubah keyakinan pembaca. 2. Menanamkan pemahaman sesuatu terhadap pembaca. 3. Menyenangkan atau menghibur pembaca. 4. Memberitahu membaca dan memotivasi membaca. Selanjutnya kita akan membahas jenis-jenis penulisan. Yang pertama itu ada disebut dengan jenis penulisan deskripsi. Deskripsi adalah ragam wacana yang melukiskan atau menggambarkan sesuatu berdasarkan kesan-kesan dari pengamatan atau pengalaman perasaan menulis. Yang kedua, narasi. Narasi adalah jenis tulisan yang isinya menceritakan tentang suatu peristiwa. Sesuai dengan pendapat D. Images, paragraf narasi adalah paragraf yang menceritakan suatu peristiwa atau kejadian. Yang ketiga adalah argumentasi. Argumentasi adalah ragam wacana yang dimaksud untuk meyakinkan pembaca mengenai kebenarannya yang disampaikan oleh penulis. Contohnya itu seperti ini. Hakim menjatuhkan vonis hukuman kepada terdakwa itu dari catatan kepolisian. Dari catatan polisian yang ada ternyata ia telah berkali-kali melakukan kejahatan kecil sampai kejahatan besar. Hampir semua pernah ia lakukan. Ternyata lingkungan pergaulannya yang melalui merupakan faktor utama yang menyebabkan harus mengalami penderitaan yang panjang. Yang keempat, jenis eksposisi. Eksposisi adalah ragam wacana yang dimaksud untuk menerangkan atau menyampaikan atau menguraikan sesuatu hal yang dapat memperluaskan atau menambah pengetahuan dan pandangan pembaca. Nah, selanjutnya yang kelima itu persuasi. Persuasi adalah jenis tulisan yang ditujukan untuk mempengaruhi sikap atau pendapat pembaca mengenai sesuatu hal yang disampaikan penulisnya. Tulisan ini bertujuan memengaruhi pembaca untuk berbuat sesuatu. Selanjutnya kita akan membahas metode pembelajaran menulis. 1. Metode langsung. Apa sih itu pengertian metode langsung? Nah, metode pengajaran langsung dirancang secara khususnya untuk mengembangkan belajar siswa tentang pengetahuan prosedural dan pengetahuan deklaratif yang tekstur baik dan dapat dipelajari, sedangkan demi selangkah. Dalam metode langsung terdapat 5 fase yang penting. Yang kedua adalah metode komunikatif. Pesan yang bermuatan metode komunikatif harus mencakup semua keterampilan,
berbahasa. Setiap tujuan diorganisasikan ke dalam pembelajaran. Setiap plan pembelajaran dispesifikasikan ke dalam tujuan konkret yang merupakan produk akhir. Sebagai contohnya seperti ini. Metode komunikatif dapat dilakukan dengan teknik menulis dialog. Siswa menulis dialog tentang mereka melakukan dalam sebuah aktivitas. Kegiatan ini dapat melaksanakan perseorangan ataupun kelompok. Seperti sebuah aktivitas dialog itu seperti pengalaman kita, menulis pengalaman. Yang ketiga itu metode integratif. Metode integratif berarti menyatukan beberapa aspek ke dalam proses. Integratif berbagi menjadi dua bagian, itu interbidang studi dan interbidang studi. Interbidang studi artinya beberapa aspek dalam satu bidang studi diintegrasikan. Sebagai contoh, menulis integrasi dengan berbicara dengan membaca. Adapun arti bidang studi artinya mengintegrasikan bahan dari beberapa bidang studi. Sebagai contoh, antara bahasa Indonesia dengan matematika dengan bidang studi yang lain. Yang keempat, metode tematik. Dalam metode tematik merupakan komponen materi pembelajaran integrasikan dalam tema yang sama dalam suatu unit pertemuan. Tema telah ditentukan harus diolah sesuai dengan perkembangan dan lingkungan siswa. Siswa harus berangkat dari konsep ke analisis atau dari analisis ke konsep bahasa, penggunaan, dan pemahaman. Yang kelima, metode konstruktivistik. Asumsi sentral metode konstruktivistik adalah belajar itu menemukan arti. Meskipun guru menyampaikan sesuatu kepada siswa, mereka melakukan proses mental atau kerja otak atas menginformasikan itu agar informasi tersebut masuk ke dalam pemahaman mereka. Konstruktivistik dimulai dari masalah yang sering muncul dari siswa sendiri dan selanjutnya membantu siswa menyelesaikan atau menemukan langkah-langkah. Yang keenam itu metode kontekstual. Pembelajaran dengan menggunakan metode ini akan mempermudah dalam pembelajaran menulis, yakni konsep pembelajaran yang membantu guru menghubungkan mata pelajaran dengan situasi dunia nyata dan kehidupan pembelajaran, motivasi agar menghubungkan pengetahuan dan penerapan dengan kehidupan sehari-hari. Nah, selanjutnya teman-teman kita akan membahas tentang pendekatan pembelajaran menulis. Yang pertama itu pendekatan komunikatif. Pendekatan komunikatif merupakan pendekatan yang memfokuskan pada keterampilan peserta didik yang mengimplementasikan fungsi bahasa untuk berkomunikasi dalam pembelajaran. Yang kedua, pendekatan integratif. Pendekatan yang menekankan pada keterpaduan empat aspek keterampilan berbahasa: menyimak, berbicara, membaca dan menulis, dan pembelajaran. Yang ketiga itu pendekatan keterampilan proses. Pendekatan ini memfokuskan keterampilan serta didik dalam mengamati, mengklasifikasi, menginterpretasi, dan mengkomunikasikan. Yang keempat, pendekatan tematis. Pendekatan tematis adalah menekan pada tema pembelajaran sebagai payung pemanduan dalam pembelajaran. Selanjutnya yang terakhir kita akan membahas strategi pembelajaran menulis. Yang pertama itu modal langsung menulis. Menulis itu lebih baik dipahami sebagai keterampilan, bukan sebagai ilmu keterampilan. Menulis membutuhkan latihan dan latihan sebagai ilmu komposisi. Menulis mengajarkan ada sekian jenis paragraf. Dengan contoh-contohnya, ada sekian macam deskripsi, sekian macam narasi, dan sekian macam eksposisi, dan masing-masing disertai dengan contoh-contohnya. Ada kalimat inti dan sebagainya. Yang kesemuanya itu
tidak membuat siswa dapat menulis terlalu banyak aturan dan membuat siswa gampang menulis, seperti halnya latihan berenang tidak mulai dengan teori. Seorang yang belajar berenang langsung disuruh mencebur diri ke dalam air. Yang kedua itu modal kebebasan dari awal dan akhir. Tidak diketahui suatu titik awal yang pasti dari mana pelajaran menulis itu harus dimulai. Dalam pembelajaran sebuah ilmu ada titik mulai yang paling logis, tetapi tidak demikian dengan mengajarkan menulis. Kita dapat menulis dari bagian manapun yang kita sukai. Selanjutnya kita akan model menulis non-linear. Model menulis itu merupakan proses non-linear. Artinya kita harus ada urut-urutan tertentu, misalnya dari A sampai Z. A sampai Z itu misalnya kita menulis huruf harus itu berurutan A, B, C sampai Z gitu ya teman-teman. Sebabnya kegiatan menulis merupakan proses yang berputar-putar dan berulang-ulang. Dalam proses seperti itu tidaklah menjadi soal jika materi yang sama diberikan selalu diberikan 2-3 kali, sebab dalam setiap pengulangan akan selalu perubahan disampaikan dengan sendirinya. Akan berlangsung pula proses internalisasi dengan sendirinya, dan konsolidasi dan vertifikasi yang akan menghasilkan kebiasaan dan keterampilan membaca halaman, semakin menuju ke tingkat yang lebih sempurna pada akhirnya. Nah, kita akan mengajarkan anak SD gimana caranya menulis. Kita sebagai seorang calon guru, kita kalau mendidik anak supaya rajin menulis, kita itu harus sabar. Kita itu harus menyuruh anak murid itu menulis dari huruf yang terkecil, terus dari huruf-huruf dulu dengan menggunakan buku kotak-kotak. Yang kedua, kita kalau anak-anak itu udah pintar dengan menulis dengan menggunakan huruf-huruf, kedua kita udah menggunakan dengan kata-kata. Contohnya saya makan, mereka pasti udah mengerti itu, bisa menulis dengan kata-kata ataupun kalimat. Kita walaupun anak-anak itu belum bisa memegang pensil, kita harus mengajarkan, kita harus menyuruh anak itu agar bisa terlatih untuk menulis. Sekian dari pembahasan tentang pembelajaran menulis. Kalau ada salah kata dengan pengucapan saya harap semuanya dapat memahaminya. Terima kasih. Selamat malam. Shalom.